Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, pada video kali ini kita masih membahas tentang fungsi naik dan fungsi turun serta nilai maksimum dan nilai minimum. Sebelumnya kita masih membahas satu buah contoh soal. Kita masuk ke contoh yang kedua. Di sini kita mempunyai fungsi fx yaitu 2/3x pangkat 3 dikurang 1/2x kuadrat dikurang 3x ditambah 1/6. Jika gx sama dengan f1 dikurang x, maka fungsi g naik pada selang. Kita harus hati-hati pada soal seperti ini ya, karena ada dua fungsi yaitu fungsi fx dan fungsi gx. Kita harus melihat pertanyaan. Yang dikatakan naik itu fungsi g atau fungsi f. Ternyata di sini dikatakan fungsi g-nya naik. Berarti yang diturunkan itu fungsi g, bukan fungsi f. G naik itu artinya turunan pertamanya bernilai besar dari 0. Nah, yuk kita turunkan fungsi g bersama-sama. Tadi kita punya fungsi gfx kita 2/3 x pangkat 3 dikurang 1/2x kuadrat dikurang 3x ditambah 1/6. Karena gx itu sama dengan f1 dikurang x, kita nggak perlu substitusi dulu, langsung aja kita turunkan. Karena adik-adik kan pada pertemuan sebelumnya sudah masuk pada aturan rantai. Sehingga kalau mau mencari g aksen x, sama dengan f aksen 1 dikurang x dikali min 1. G aksen x sama dengan min dari f aksen 1 dikurang x. Nah, ini yang kita peroleh. Karena kita dapat persamaan G aksen X sama dengan min F aksen 1 dikurang X, berarti kita tinggal menurunkan fungsi si F aksen X. F aksen X kita berarti 2X kuadrat dikurang X dikurang 3. Ini nilai dari F aksen X. Kita mau carinya nilai F aksen 1 dikurang X, berarti 2 dikali 1 dikurang X kuadrat dikurang 1 dikurang X dikurang 3. Nah, ini adik-adik jabarkan ya. Nah, setelah kita jabarkan, ternyata diperoleh F aksen 1 dikurang X-nya yaitu 2X kuadrat dikurang 3X dikurang 2. Di sini kita tadi tak punya persamaan bahwa G aksen X sama dengan min dari F aksen 1 dikurang X, sehingga ini artinya min dari 2X kuadrat dikurang 3X dikurang 2. Min 2X kuadrat ditambah 3X ditambah 2. Karena di sini dikatakan G aksen X-nya harus besar dari 0, maka kita samakan dia dengan 0 dulu untuk mencari faktornya. Min 2x kuadrat tambah 3x ditambah 2. Ini yang sama dengan 0. Di sini nilai x kuadratnya koefisiennya bernilai negatif. Adik-adik harus hati-hati jika adik-adik menyamakan dengan 0, kita tidak boleh mengalihkan dengan min. Kenapa? Karena di fungsi naik dan fungsi turun kita bermain tanda pertidaksamaan atau nanti kita akan mendapatkan sebuah interval. Jadi, jangan dikalikan min, kita keluarkan saja minnya dalam memfaktorkan. Berarti kita punya di sini 2x kuadrat dikurang 3x. Nah, ini tinggal ya tambah 2-nya dikurang 2. Ini yang sama dengan 0. Ini yang kita faktorkan min. Siapakah kira-kira faktornya? Di sini berarti min 4 ditambah 1/2. Ini yang kita bagi 2. 1, 2. Berarti min dari x dikurang 2 dikali dengan 2x tambah 1. Ini adik-adik cari nilai x-nya. Kalikan aja minnya ke dalam lagi boleh? Boleh ya. Berarti ini min x ditambah 2. 2x ditambah 1
diperoleh nilai X sama dengan 2 atau X sama dengan min setengah. Nilai X yang 2 buah inilah yang akan kita masukkan ke garis bilangan. Ini berarti nilainya min setengah, di sini 2. 0 berarti di tengah-tengah ya. Uji ke persamaan ini. Positif dikali positif. Di sini positif, ini min dan ini min. Kalau min tadi tandanya gimana? Dia turun, kalau plus dia naik, kalau min dia turun. Berarti kapan dia naik? Di yang tanda positif. Di sini dia nanti dia bernilai naik. Sehingga kita peroleh interval X-nya berapa? X berada di antara min setengah sampai 2. Inilah interval untuk fungsi G aksen X naik pada selang yang mana? A, B, atau C? Ternyata ya. Sekarang kita masuk ke contoh yang ketiga, yaitu mencari nilai minimum fungsi Gx pada interval 0 kecil sama X kecil sama 10. Kita punya fungsi Gx yaitu X pangkat 3 dikurang 9X kuadrat ditambah 15X ditambah 1. Nah, karena mau mencari nilai minimum, kita cari dulu turunannya dan samakan dengan 0. Berarti 3X kuadrat dikurang 18X ditambah 15 sama dengan 0. Sederhanakan, X kuadrat kurang 6X ditambah 5. Ini yang sama dengan 0. Masukkan ke faktornya. Ternyata faktornya itu sama dengan X dikurang 5, X dikurang 1. Diperoleh X sama dengan 5 atau X sama dengan 1. Inilah nilai X yang akan adik-adik masukkan ke interval. 1 di sini 5. Nah, 0 di sini ya, daerah 0 ternyata bernilai positif, negatif, positif. Di daerah positif tadi kita panahkan ke atas, negatif ke bawah, positif ke atas. Karena kita mau cari nilai minimum, minimum itu saat kapan? Di daerah yang bernilai negatif atau yang panahnya ke bawah. Sehingga nilai minimum itu pada nilai X sama dengan 1 atau X sama dengan 5, ikutin panahnya. Berarti ini max, ini min. Jadi nilai yang kita gunakan itu adalah X sama dengan 5. Masukkan ke fungsi Gx, X pangkat 3 dikurang 9X kuadrat ditambah 15X ditambah 1. G5 sama dengan 125 dikurang 225 ditambah 75 ditambah 1. Sehingga G sama dengan 5-nya diperoleh min 24. Nah, adik-adik harus hati-hati. Kita tadi punya intervalnya 0 kecil dari X kecil sama dengan 10. Sedangkan pada jawaban kita memperoleh interval dari 1 sampai 5. Dan minimumnya itu saat X sama dengan 5. Kita tes apakah kita perlu menguji untuk X sama dengan 0 dan X sama dengan 10. X sama dengan 0 letaknya di sebelah kiri dan tanda kita positif, berarti di sini dia akan mencapai maksimum di 1. Otomatis di sebelah sini dia akan lebih besar dari 5. Dan 10 juga di sebelah kanan. Kalau kita tes pun nilainya akan lebih besar dari saat nilai X sama dengan 5. Jadi nilai berapakah yang jadi nilai minimum? Yaitu 24 saat X sama dengan 5. Sekarang kita masuk ke contoh yang keempat, yaitu fungsi fx didefinisikan oleh min 5 kurang dari x kurang dari 2, yang ditanya nilai maksimum dari fungsi f. Terlebih dahulu kita cari turunan pertamanya dan samakan dengan 0. Turunannya 3/6 berarti setengah x kuadrat dikurang 2 sama dengan 0. Kita hilangkan pecahannya, kali 2 berarti x kuadrat dikurang 4 sama dengan 0.
Faktornya kita peroleh X kurang 2, X ditambah 2. Sehingga X sama dengan 2 atau X sama dengan min 2. Terus kita apain lagi? Kita buat garis bilangannya. Ini untuk X min 2, ini untuk X 2. Untuk dia 0 di tengah-tengah ternyata daerahnya bernilai negatif, positif, positif. Sehingga ini naik, turun, dan naik. Kita mau mencari nilai maksimum. Otomatis maksimum di mana? Saat X sama dengan min 2. Sama halnya kayak tadi, kita harus hati-hati. Kita harus mensubstitusikan X min 2 atau min 5 atau 2. Kalau min 5 kita tes, ternyata letaknya di sebelah kiri. Min 5 sedangkan dia paling puncak maksimumnya itu di min 2. Jadi kita nggak usah tes yang min 5. Kalau kita tes yang 2 di sini ternyata dari panah kita itu merupakan nilai minimum. Jadi kita cukup tes saat X sama dengan min 2. Masukkan fx sama dengan tadi X pangkat 3 per 6 dikurang 2X ditambah 3 F min 2 sama dengan 8 per 6 kurang 2 kali min 2 ditambah 3. Adik-adik jabarkan sampai ke bawah sehingga diperoleh nanti nilainya min 8 per 6 ditambah 4 ditambah 3 atau 34 per 6. Sehingga kalau disederhanakan 5 4 per 6 atau 5 2 per 3. Nah, inilah yang jadi nilai maksimum. Berarti jawabannya yang mana? 5 2 per 3 B.